Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Berjumpa kembali di dalam channel Getsemani Ministry dan kita akan mendengarkan khotbah pada Minggu akhir tahun Gerejawi, Minggu 20 November 2022 dengan topik Maut telah ditelan dalam kemenangan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 50 sampai dengan 58. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Kami rindu Roh Kudus Tuhan untuk boleh membuka mata rohani kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap manusia pada umumnya memiliki kerinduan untuk hidup lebih lama, hidup panjang, bahkan merindukan memiliki hidup yang tidak mengenal yang namanya kematian. Itu sebabnya sejak zaman dahulu sampai dengan hari ini, manusia selalu berusaha memiliki hidup yang lama, panjang umur dan kekal. Dan kalau itu bisa, namun di atas segala kerinduan dan usaha manusia itu, pada akhirnya manusia tetap harus menghadapi kenyataan, yaitu namanya kematian. Dan ketika kematian itu sudah datang, manusia pun masih berusaha bagaimana caranya supaya yang mati ini bisa bangkit kembali. Di dalam sejarah Mesir kuno kita tahu bahwa ada mumi-mumi yang mereka awetkan sedemikian rupa, bahkan ditaruh di satu tempat yang disebut dengan stupa, karena mereka berpikir bahwa nanti orang-orang yang mati ini kemudian akan dibangkitkan kembali. Ketakutan terbesar manusia adalah ketakutan akan kematian ini, maut, karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian itu. Cepat atau lambat, setiap kita akan berhadapan, akan berperang dengan dengan namanya maut ini. Dan maut adalah lawan yang kuat dari dulu sampai dengan sekarang. Dari dulu itu sulit sekali untuk dikalahkan. Kenapa kita takut kalau menghadapi yang namanya maut? Karena kita melawannya dengan tubuh yang fana. Semakin lama tubuh kita akan semakin rentan dan makin rapuh saja dari hari ke hari. Semakin hilang daya kekuatannya, dimakan oleh usia. Belum lagi sakit penyakit yang terus-menerus menggerogoti tubuh kita. Makanya kalau sudah berhadapan dengan maut ini, kita akan selalu ketakutan dan umumnya kita kalah di dalam menghadapinya. Alkitab menampilkan kematian dalam dua sisi yang berkaitan, yaitu kematian rohani, di mana keterpisahan manusia dengan Allah, dan kematian jasmani, di mana jiwa, roh itu terpisah dari tubuh. Kematian merupakan sebuah ketakutan yang tidak terhindarkan dan tidak terkalahkan. Karena apa?
Karena itu adalah misteri. Tidak ada manusia yang mampu menyediakan jalan keluarnya. Tidak ada manusia yang bisa menyelesaikannya. Bukan berarti sebenarnya tidak ada penyelesaiannya. Allah menjadi manusia untuk melakukan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia lewat Yesus Kristus. Dia keluar dari kematian rohani dan jasmani yang sejak dahulu berkuasa. Ada harapan, ada kepastian, dan hanya di dalam Kristus yang adalah juru selamat dan Tuhan, kepastian dan keselamatan itu akan didapatkan oleh manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam teks khotbah akhir tahun gerejawi ini, apa yang selama ini tidak terkalahkan, ketakutan yang begitu besar yang dialami oleh manusia itu, ternyata bisa dikalahkan. Bahkan kita lihat, dijadikan ejekan atau sindiran. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Apa yang selama ini berkuasa, bertata, ini sekarang kehilangan kuasanya, hilang tahtanya, hilang sengatnya, dan tidak lagi mampu menahan manusia terus-menerus di dalam kematian itu. Saudaraku yang terkasih, apa yang kita lihat di dalam teks dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50 sampai dengan 58 menjadi teks bagi kita di akhir tahun gerejawi ini. Yang pertama adalah tubuh yang mati akan dibangkitkan dan diubahkan. Kalau kita membaca ayat 50 sampai dengan 54a ini, bagaimana Paulus menjelaskan tentang tubuh manusia itu, tubuh yang sudah mati itu akan diubahkan, akan dibangkitkan kembali. Kalau kita lebih dalam melihat, memang bagi jemaat Korintus yang pada waktu itu mereka dipengaruhi oleh banyak ajaran-ajaran, secara khusus ada pengaruh filsafat daripada Yunani, filsafat Platonisme yang begitu mempengaruhi mereka. Maka persoalan tentang kebangkitan tubuh adalah ajaran yang bagi mereka itu tidak masuk akal, sulit diterima oleh karena pengaruh daripada filsafat Yunani ini. Bagi mereka, materi itu bukanlah sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang jahat. Maka tubuh adalah termasuk materi dan tubuh itu adalah jahat. Mereka menilai tubuh itu sebagai sesuatu yang negatif, dan yang bagi mereka yang positif adalah roh atau jiwa. Itu sebabnya mereka kesulitan menerima tentang kebangkitan tubuh. Itu sebabnya Paulus harus menjelaskan ini kepada mereka. Karena ada yang meyakini bahwa kematian jasmani adalah akhir dari segala-galanya. Tubuh dan jiwa roh akan hilang lenyap. Ada yang mempercayai kepanaan daripada tubuh, tetapi kekekalan jiwa, tubuh akan musnah setelah kematian, tetapi roh akan terus ada mengembara di dunia rohani. Ada juga yang mengadopsi konsep yang mirip reinkarnasi, tubuh akan binasa, tapi jiwa akan mendapatkan tubuh yang lain di kehidupan baru berikutnya di muka bumi. Ini adalah konsep-konsep yang pada waktu itu beredar di antara mereka. Dan Paulus menyadari persoalan ini. Apa yang dapat binasa, dikatakannya, apa yang dapat binasa yang sementara tidak mungkin bisa berada dalam dimensi yang tidak dapat binasa untuk kekal. Tubuh kita ini tidak cocok untuk kekal. Jadi apa yang jasmani, yang material tidak mungkin berada dalam dimensi yang rohania, itu non material. Maka untuk menyelesaikan ini Paulus menawarkan sebuah solusi yang sangat masuk akal, yaitu kebangkitan tubuh. Tubuh dan jiwa atau roh bersama-sama kekal. Tubuh jasmani memang akan hancur dalam kematian, tapi kelak diubahkan menjadi tubuh kebangkitan dan bergabung kembali dalam jiwa atau roh. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi, saudara-saudara? Yang pertama, ini terjadi karena kuasa ilahi. Ayat 51-52 ini dengan jelas mengatakan bahwa perubahan itu adalah karena kuasa ilahi. Jadi transformasi tubuh tidak terjadi secara alamiah, atau kita tidak punya kuasa untuk mengubahkan itu. Jadi bukan ditentukan oleh manusia, terjadi karena kuasa Allah yang supranatural. Yang kedua, itu terjadi di dalam sekejap. Di ayat 52 itu dengan jelas dikatakan bahwa dalam sekejap mata, pada waktu bunyi sangkakala dibunyikan itu. Kata ini merujuk pada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan lagi. Berarti waktunya begitu singkat, tidak dapat dibayangkan. Dalam ungkapan modern biasa disebut dalam sekejap mata itu diubahkan tubuh itu.
Yang ketiga adalah terjadi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi orang-orang yang hidup pada waktu itu, orang-orang yang sudah mati, mereka diberikan tubuh kemuliaan. Tubuh mereka diubahkan seketika. Allah akan menyatakan dirinya bagi orang-orang yang percaya, orang-orang benar. Jadi penghakiman ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu. Kita akan diberi tubuh yang baru. Yang kedua adalah kuasa maut telah dikalahkan. Di ayat 54b sampai dengan ayatnya yang ke-56. Dikatakan di sana bahwa maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi Kristus yang telah dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan, kita pun akan menerima tubuh kebangkitan. Dalam kebangkitannya kerjaman tubuh alamnya sekarang tidak ditiadakan tetapi diubahkan. Bukan pemusnahan tetapi pemulihan dan pemuliaan. Dan kita lihat bagaimana maut itu telah dikalahkan dan ditelan. Yesaya 25:8, ia akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan naib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Dan dalam kitab Hosea 13 ayat 14 yang dikutip sebagai rujukan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-54 dan 56 ini, akan kubebaskanlah mereka dari kuasa dunia orang mati, akan kutebuskah mereka daripada maut. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Kita lihat bagaimana kuasa daripada Kristus itu akhirnya kematian, kebangkitannya telah mengalahkan dari kutu kematian. Kematian itu menjadi alat hukuman di tangan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kemarahan Allah diredakan oleh belas kasih-Nya sendiri. Keadilannya tidak ditiadakan, hanya dikalahkan oleh kebaikannya. Dia akan meniadakan kematian yang seharusnya ditimpakan pada umatnya. Allah menyediakan kelepasan ini dengan cara mematahkan sengat maut, yaitu dosa, dan mengalahkan kuasa dosa, yaitu hukum Taurat itu sendiri. Ayat 15 sampai pasal 15 ayat 56. Manusia takluk kepada dosa. Natur yang berdosa dan godaan yang hebat dari dunia membuat manusia menjadi tawanan dosa. Kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Kita punya kelemahan, kuasanya begitu menguasai kita. Tapi syukur kepada Allah. Allah menghancurkan itu. Memang hukum Taurat diberikan untuk semakin menunjukkan keberdosaan manusia. Kita menyadari betapa banyaknya perintah Tuhan yang kita tidak lakukan dan larangan yang justru kita lakukan. Bukan hanya itu, hukum Taurat membuat kita tidak dapat berdalih. Kesalahan kita tidak lagi dilakukan karena ketidaktahuan, tetapi karena kesengajaan. Persoalan manusia yang sebenarnya sedang diungkapkan, bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan tidak memahami kebenaran, melainkan menindas kebenaran itu. Dua kekuatan ini sama-sama diselesaikan oleh Kristus. Kristus mati untuk menebus kita dari semua dosa. Upah dosa itu maut ditanggung oleh Kristus. Kuasa dosa itu hukum Taurat telah digenapi secara sempurna oleh Kristus bagi kita. Lebih jauh, kebangkitan Kristus telah mengalahkan upah dari dosa itu. Itu maut. Jadi upah dosa bukan hanya ditanggung, tetapi sekaligus dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Syukur kepada Allah atas hal ini. Yang ketiga adalah bahwa bagaimana respon kita akan kemenangan daripada Kristus. Kemenangan di dalam mengalahkan kematian itu. Ayat 57 sampai dengan 58. Pengajaran tentang kebenaran harus diresponi dengan benar. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Paulus di ayat 57-58. Pertama, dia mengatakan kita harus memuji Allah. Dia tidak berfokus pada kebahagiaannya karena dibebaskan dari maut. Dia tidak menyoroti kemenangan yang diterima. Dia memilih untuk menunjukkan pujian kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Inilah pujian yang berkenan
di hadapan Allah. Jadi kemenangan itu di dalam semua itu kita sadari bahwa bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Maka kita harus memuji Tuhan oleh karena itu. Yang kedua, kita harus meyakini kemenangan itu di dalam Kristus. Bukan karena hebat, bukan karena kekuatan kita. Dan kemenangan itu adalah karena Kristus yang telah terlebih dahulu mengalahkan kematian itu. Maka kita yang percaya kepadanya akan mengalami hal yang sama. Kata telah memberikan memiliki arti tidak perlu menunggu nanti di akhir zaman. Kemenangan sudah bisa dirasakan sejak sekarang ini. Itu sebabnya kita tidak perlu takut di dalam menghadapi kematian. Yang ketiga, mari kita tetap berdiri teguh, jangan goyah dan terus melayani Tuhan sampai Kristus datang kedua kali. Gak ada alasan bagi kita untuk meragukan kemenangan atas maut itu. Karena Kristus sudah mengalahkannya. Dan Kristus adalah yang pertama yang bangkit dari kematian. Maka respon kita harus benar di dalam menanggapi kemenangan itu. Bukan sombong, tetapi kita malah bersyukur kepada Tuhan dan kita yakin bahwa kemenangan itu di dalam Kristus. Tetaplah berdiri teguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak goyah, teruslah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebagai penutup, darah yang terkasih, dalam suratnya kepada jemaat Korintus ini, dengan tegas, Paulus menjelaskan mengenai kebangkitan tubuh. Paulus menunjukkan bahwa sengat maut itu adalah dosa. Paulus menekankan bahwa jemaat Korintus tidak perlu takut pada kematian. Kenapa? Sebab Allah telah memberikan kemenangan kepada manusia oleh Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa kita tidak perlu takut terhadap maut. Kenapa? Sebab Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah menang atas maut. Maut takluk kepada Kristus. Kemenangan Kristus membuktikan bahwa maut tidak berkuasa, tetapi Kristuslah yang berkuasa. Kemenangan Kristus sempurna, kemenangan sejati. Kemenangan itu juga akan dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemenangan Kristus menjadi keselamatan kita oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kemenangan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib, kebangkitannya dari kematian, mengalahkan maut yang menjadi momok yang menakutkan bagi manusia, menjadi kemenangan kami orang-orang yang percaya. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kuasa Kristus telah menghancurkan maut itu, sehingga kami hari ini boleh bersuka cita oleh karena kemenangan yang dikerjakan Kristus di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, hiburkanlah setiap kami yang mungkin ketakutan, bahkan sedih oleh karena saudara-saudara kami telah mendahului kami. Tapi bagi orang yang percaya, kematian adalah sukacita karena kami akan bertemu dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin.